Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan beserta jajaran yang pada kesempatan ini hadir, juga Pak Kepala Dinas Kabupaten Merauke, ini teman baik yang banyak bicara tentang kesehatan di daerah pedalaman. Bapak dari Dandim, Pak Danrem, Kepala dari Angkatan Laut, Pak Kapolres, dan seluruh jajaran yang sangat saya hormati dan saya muliakan. Hari ini bahwa Bapak hadir di sini luar biasa. Sudah memberikan apresiasi kepada kita. Ya, hari ini juga saya tidak bisa lihat mana ibu mana anak. Tadi Bapak dia terus sudah sampaikan semua cantikan kita. Saya ini sudah ikut kegiatan wisuda ini di banyak tempat dan berkali-kali. Tapi hari ini rasanya beda. Memang konten kesehatan saya kurang luar biasa. Orang sudah terima ijazah, masih dapat sumpah, masih tidak jadi. Itu luar biasa. Perubahan saya ini begini. Nama saya Dominikus Lukianang, saya wakil ketua dua. Kita punya ketua orang meninggal, nanti tanggal 31 ini ada bulan. Jadi hari ini sebenarnya ada dua kegiatan, ada diundang ke masyarakat adat juga. Tapi karena kesehatan ini merupakan fokus saya berpikir, dan hari ini saya temukan sesuatu yang baru dan luar biasa. Banyak orang bilang begini, saya pernah baru-baru kemarin itu dapat nasihat dari seorang dokter PTT. Tapi rupanya dokter ini lebih pintar dari saya, seorang dokter DPR, dan juga bagi banyak pejabat di daerah ini yang tidak mengerti. Ini dokter orang Jawa, anak muda datang. Dia bilang sama saya begini, Bapak, itu biasanya orang bicara tentang pelanggaran hak asasi manusia. Ini apalagi orang antisipasi, ini pasti tentara, polisi, ini pelanggaran hak. Padahal menurut saya, pelanggaran hak paling besar di Papua, khususnya daerah komunitas orang asli Papua, adalah masalah pendidikan dan kesehatan. Banyak kali sebagai dokter kami bukan Tuhan, tapi kami lihat ini bisa disembuhkan. Tetapi karena keterbatasan fasilitas, akhirnya orang meninggal. Menurut kami itu pelanggaran hak. Saya mau hanya dokter ini pintar ini. Iya, memang makanya pintar berobat, tapi pintar berobat ini. Jadi saya bangga sekali hari ini, Pak Dokter ini di tempat ini ada beberapa orang yang masih termasuk keponakan saya. Dan mungkin secara khusus saya mau sampaikan, memang sudah tadi saya ada kecil saat ini yang baru-baru dilantik ini, yang belum dapat kerja ternyata semua sudah. Tapi rupanya kalau kemarin pagi itu kerja masih marah-marah, kerja belum berani, tadi sumpah ya. Saya saja yang nonton, saya sudah takut. Apalagi Pak Dokter direalisasikan oleh Tuhan. Suster ada di sini, tadi saya lihat ada suster dua. Bapak Domi tidak bisa lagi suster. Ya. Mudah-mudahan besok itu pelayanannya berbeda sebelum disumpah tadi. Kami sangat berharap, masyarakat sangat berharap. Masyarakat sangat berharap. Terus masalah hubungan dari orang tua, Pak, itu luar biasa. Saya bisa cerita sedikit saya ini dulu guru di pedalaman Papua ini 30 tahun. Dalam pendidikan terakhir saya SPG, terus saya selesaikan itu diploma 2. Setelah itu saya pensiun. Saya pensiun sebagai guru, saya masuk di politik. Setelah pensiun baru saya bisa ambil S1. Dan bulan lalu itu saya ambil S2. Jadi kalau dari ibu kampung, orang biasa bilang ibu kampung dan ibu kampus. Jadi dari kampung datang, kalau kita bicarakan, kita mau SPG saja. Memang itu. Tapi sekarang yang main-main saya itu S2. Bukan untuk bangga-bangga, tapi memang kita harus sadar untuk kapasitas ini, meningkatkan kapasitas dan kualitas diri kita. Dengan segala rasa hormat, saya menyampaikan terima kasih kepada penggagas adanya politeknik seperti ini. Kalau dulu kita punya bidan-bidan ini tua-tua itu dalam belakang boleh marah-marah. Dia tahu marah tutup dulu punya kelemahan kan, kemudian cici begitu. Jadi kalau ada yang marah-marah ini saya sudah tahu bahwa orang sebenarnya bodoh ini. Dia marah begitu. Padahal ini saya bilang bahwa tadi saya dengar kalau ada yang dapat nilai 2, mungkin saya berdua. Saya paling tahu kalau orang mau seorang itu dia punya nilai itu 2, nilai 2.
Semua tadi tidak ya, berarti bisa. Saya bisa bicara baik. Saya belum bisa mengutarakan rasa bangga saya terhadap ibu sekalian terhadap ibu sipil. Satu, kalau dapat tugas di pedalaman, saya itu dokter siapapun tidak bisa menjelaskan kenapa manusia itu lubang hidungnya di bawah. Dokter siapapun tidak, tapi ada falsafah di daerah pedalaman. Orang tua cuma mau bilang begini, kenapa orang punya lubang hidung di bawah? Pertama, lubang hidung di bawah tiap hari kita jalan kita menghirup udara di bawah ini tanah ini. Bau tanah itu buat bahwa kita harus mengingat bahwa kita ini diciptakan dari tanah, tidak boleh dari semua. Yang kedua, kalau kita hidup merokok orang kita bilang, kalau saya di Jakarta boleh ngomong kosong, cium di sini hidup di sini, harus berlaku menjadi orang merokok. Jadi kalau besok dapat istri Tuhan, itu kalau apalagi saya. Lalu dia bilang begini, ya kita ini pindah lagi Tuhan ini korban politik. Ini kebiasaan. Padahal di sana orang sangat membutuhkan. Bila seseorang itu sebenarnya ditemukan bahwa orang itu dapat memberikan arti kepada orang lain. Jadi kalau orang bilang itu kalau orang sudah sarjana seperti ini tentu pengen pelayanan juga kita sarjana. Dibilang orang bilang dulu kalau anak-anak biasa bikin kaya bertanya di situ, kamu dari sekolah. Sekolah ini sekolah dasar. Berarti di sekolah kegiatan tingkat dasar. Kalau sudah tinggi pendidikan seperti ini pasti pelayanan dan dia punya kemampuan dia tingkat tinggi. Ini yang saya melihat. Saya minta maaf pada saya tidak bisa bicara banyak, tidak bisa paham. Tapi saat itu luar biasa kegiatan hari ini orang saya orang terima ijazah ada kosong pada terjadi. Jadi jangan main. Apalagi saya pada direktur bicara negara begini. Saya itu yang saya kalau nggak bisa imam bisa bilang donal itu manis. Kalau kita bilang Tuhan itu nanti kalau jauh tapi titik manis itu dekat. Jadi ada lihat itu semua tadi. Bagi kepala dinas, ini adalah orang pintar yang diserahkan kepada bapak dan ibu. Amin. Tolong jaga baik-baik. Komunitas orang asli Papua orang tinggal di sini. Kita semua ada di sini untuk dekat. Karena apa? Saya komunitas hanya hati manusia yang bisa sampai ke sana. Jangan lagi kalau ditunjuk ke sana padahal itu sebenarnya ada kita tapi itu saya ini korban politik lagi. Tapi kemarin saya dulu bicara bupati Serang pada itu. Terima kasih. Selamat siang.